Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali praktikum tata ruang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum tentang penentuan kawasan, budidaya dan lindung, dan evaluasi lahan. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya ada ARGIS 10.3 atau versi yang lain, peta lereng, peta curah hujan, peta tanah, dan peta penggunaan lahan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi ARGIS 10.3-nya. Kemudian pastikan semua data telah ter-add atau terbuka di dalam layarnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan skor. Nah, di sini bisa dibilang bobot dari setiap parameter yang ada. Parameter pertama adalah kita akan memberikan bobot pada parameter lereng. Kriteria penentuan bobot didasarkan pada peraturan Kementan. Di antaranya ini, untuk lereng terbagi menjadi 4 kelas dengan bobot 20. Langsung saja klik kanan pada parameter lereng, open atribut, kemudian tambahkan field baru dengan nama kelas lereng dengan tipe berupa double, kemudian oke, yes. Penentuan kelas, karena berdasarkan kriteria yang ada terdapat 4 kelas, kita akan menggunakan fungsi select by attribute. Nah, kemudian pilih lereng sama dengan masukkan nilai. Untuk pertama 0 sampai 2%. Untuk kelas 1 kita cek apakah 0 sampai 2% telah terblok semua. Jika sudah, klik kanan pada kolom atas kelas lereng, kanan nilainya 1 ya. Oke, klik kanan, kemudian pilih kalkulator, terus masukkan tanda petik 2 1, tanda petik 2 kembali sebagai nilai kelas 1, dan lakukan untuk semua kelas hingga terpenuhi. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan bobot atau skor dari setiap kelas. Nah, berdasarkan kriteria yang dibuat sebelumnya, bahkan bobot adalah 20 untuk setiap kelasnya. Oleh karena itu, kita akan coba pilih kalkulator, klik kanan, pilih kalkulator, klik kelas lereng, kemudian asterik atau tanda bintang 20, kemudian oke kan saja. Jika selesai, maka pembobotan untuk lereng telah selesai. Kita akan melanjutkan pembobotan untuk tanah dan curah hujan. Untuk caranya tidak jauh berbeda, hanya saja beberapa variabelnya yang berbeda, seperti tanah itu terkait jenis tanahnya. Kemudian untuk curah hujan terkait besaran hujannya. Jadi untuk teknik evaluasi lahannya, lakukan untuk semua kelas sesuai penentuan dengan sesuai kriteria yang sudah dibagikan. Teknik ini dikenal sebagai teknik query atau scoring, di mana memberikan penentuan kawasan berdasarkan atas skor atau bobot dari setiap parameter yang menyusunnya. Nah, dalam penyusunan kawasan lindung dan budidaya pada kesempatan kali ini kita menggunakan 3 parameter utama, yaitu parameter kepekaan tanah, jenis tanah, kemudian parameter lereng, dan parameter curah hujan. Proses pembobotan tuh tidak jauh berbeda dengan metode query, memanfaatkan software ARGIS, ArcMap, bisa versi 9 maupun versi 10.
atribut dalam query itu sangat efektif karena kita bisa memilih atau memblok untuk nilai-nilai tertentu tanpa harus secara manual, secara otomatis data yang memiliki ciri sesuai dengan yang kita masukkan dalam fungsi query itu yang akan terpilih. Ketika tiga parameter sudah terhitung bobot dan skornya, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tumpang tindih atau overlay dari ketiga parameter. Kita bisa melakukan dari toolbar bioprocessing, kemudian pilih intersect, kemudian masukkan ketiga save file dari parameter-parameter tersebut untuk di overlaykan. Untuk lama intersect itu tergantung dengan spesifikasi komputer. Nah, ketika komputer kencang maka hasil intersect dan proses intersect pun akan lebih cepat. Kita coba buka open attribute tabel. Maka didapatkan gabungan-gabungan dari setiap skor dari parameter lereng, tanah, dan curah hujan. Langkah berikutnya adalah menambahkan field baru dengan nama bisa jumlah skor atau jumlah bobot atau skor total dengan tipe double. Untuk mengisi kolom skor total atau jumlah bobot, kita akan menggunakan field kalkulator kembali, yaitu dengan cara kita klik kelas bobot untuk lereng, double klik, kemudian plus bobot untuk tanah, double klik, plus lagi, tambah bobot untuk curah hujan, kemudian oke. Kemudian kita sort secara ascending hasil dari skor. Untuk berikutnya, untuk ditentukan termasuk dalam kawasan apa, kita buat field baru lagi dengan nama kawasan. Kemudian ada 3 kriteria yang kita gunakan ketika kawasan budidaya dan memiliki nilai skor kurang dari 125, kawasan hutan produksi 125-174, dan kawasan lindung di atas 175. Nah, untuk penentuan atau memilih area skor dengan yang kurang dari 125, kita bisa menggunakan secara manual dengan menahan shift sambil mengklik kolomnya, atau bisa menggunakan fungsi select by attribute. Kalau sudah terblok, kemudian pilih field calculator, kemudian tanda petik, tuliskan nama kawasan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Misalkan yang pertama kawasan budidaya. Oke. Proses itu dilakukan sampai ke seluruh kawasan itu terisi dengan
kriterianya masing-masing. Kawasan budidaya mana, kawasan lindung. Berikutnya adalah penentuan luas. Substitut baru dengan luas tipe double, kemudian klik kanan, calculate geometri, pilih area dengan ukuran hektar, kemudian oke. Nah, langkah terakhirnya adalah membuat layout dari hasil penentuan peta kawasan ini. Oke, terima kasih.